nawaqidul wudu'i. Kita masuk pada pembahasan sesuatu yang dapat membatalkan wudu. Ta'rifun nawaqid, penjelasan nawaqid, jam'u naqidin, jamak dari lafaz naqidun. Naqidun, naqidani, nawaqid. Wa huwa, apa nawaqid itu? Ma yuzilu syai'a min aslihi, yaitu sesuatu yang menghilangkan sampai kepada akarnya. Wal muradu biha, yang dimaksud adalah al asbabu allati yantahi bihal wudu, sebab-sebab yang menetapkan hilangnya wudu. Jadi sebab-sebab yang menetapkan hilangnya wudu wahya arba'atun, ada 4. Jadi kita ingat nih, pembatalan wudu itu cuma 4. Selain daripada itu bukan hal yang membatalkan wudu. Ya. Pertama apa? An-naqidul awal, pembatalan yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini, keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalur. Pertama, keluar sesuatu dari salah satu dua jalur. Min kubulin au duburin, baik keluarnya itu dari kubul. Apa kubul? Kubul itu lubang depan. Au duburin, atau dubur, lubang belakang. Rihun au ghairuhu, baik yang keluarnya itu berupa angin, au ghairuhu, atau yang lainnya. Berupa angin berarti kentut, atau yang lainnya kencing atau BAB. Illal maniya, kecuali air mani. Kalau seseorang punya wudu keluar air mani, tidak batal wudunya. Ya, ingati. Seseorang punya wudu keluar air mani dari kemaluannya, tidak batal wudunya. Sawaun akanal khariju mu'tadan. Jadi yang membatalkan ini sesuatu yang keluar dari dua jalur, baik itu berupa angin atau yang lainnya, kecuali air mani. Baik yang keluar itu sesuatu yang biasa, seperti apa? Air kencing, ngising, itu sesuatu yang biasa, batal wudu kita kalau punya wudu. Am ghairu mu'tadin, atau sesuatu yang tidak biasa, seperti apa? Umpama punya wudu, tiba-tiba ngedan metu kerikil sing silite, batal wudune. Ya kan? Tidak biasa, tapi keluar dari dua jalur ini, batal. Rotban am jafan, baik yang keluar itu sesuatu yang basah. Yang basah, air kencing basah, kotoran BAB basah, au jafan, atau kering, batal wudunya. Mas'alatun, sekarang pertanyaannya, limadzal maniyyu la yanqudul wudu, kenapa kok air mani tidak membatalkan wudu? Kan keluarnya dari jalur yang sama, dari lubang depan, kenapa tidak batal wudunya? Kalau air kencing kenapa kok bisa batal? Pada baik kan tempat metune mas siji, kenapa bisa batal? Jawabannya, li'annahu aujaba ma huwa a'dhamu minal wudu, karena air mani itu kewajibannya lebih besar daripada wudu. Apa? Wa huwa al-ghuslu, mandi. Ya kan? Seseorang punya wudu, keluar air mani. Ketika seseorang keluar air mani, diwajibkan apa? Adus. Berarti mandi ini kan lebih besar kewajibannya daripada wudu. Fala yujibul wudu, sehingga fala yujabul wudu, dia tidak diwajibkan wudu. Wudu kan kewajibannya kecil, cuma sebagian anggota badan. Mana? Wajah, tangan, kepala, kaki. Tapi kalau mandi, sing ujung sampai ujung mesti basah dengan air, sehingga makanya tidak wajib. Kenapa? Qaidatun, dasarnya kullu ma aujaba a'dhamal amrayni bi khususihi lam yujab adwanahuma bi umumihi. Jadi setiap sesuatu yang mewajibkan perkara yang lebih besar di antara dua perkara ditinjau dari segi kekhususannya, lam yujab adwanahuma bi umumihi, maka sesuatu perkara yang lebih rendah kewajibannya itu tidak diwajibkan. Jadi begini, setiap sesuatu yang mewajibkan perkara yang lebih besar di antara perkara
di antara dua perkara ditinjau dari kekhususannya, maka tidak lagi mewajibkan yang lebih rendah ditinjau dari keumumannya. Kewajiban mandi lebih besar kewajibannya daripada wudu. Kenapa? Wudu cuma membasuh sebagian anggota badan, ya kan? Wajah, tangan, kepala, kaki. Sedangkan mandi kewajibannya lebih besar. Mana? Sekujur tubuh mesti basah dengan air. Sehingga kewajiban yang lebih rendah hilang karena datang kewajiban yang lebih besar, mandi. Makanya keluar air mani tidak mewajibkan wudu. Tidak batal wudunya, tapi diwajibkan mandi. Paham ya? Bahwa al-ghuslu fala yujibu adwanahuma wa huwa al-wudu bi umumi kaunihi kharijan. Jadi itu pertama. An-naqidhu tsani, pembatalan yang kedua, zawalul aqli binaumin au ghairihi. Kedua, yang dapat membatalkan wudu adalah hilangnya akal dengan sebab tidur atau yang lainnya. Jadi tidur, zawalul aqli, hilang akal dengan sebab tidur. Kira-kira orang tidur bisa hilang nggak akalnya, Pak? Bisa lah hilang, nggak sadar, orang ingat apa-apa, orang tidur. Au ghairihi, atau yang lainnya. Illa binaumin qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardi, kecuali orang yang tidurnya posisinya duduk, kemudian kedua pantatnya ini menetap di bumi begini. Tuh. Ya, tidur seperti ini tegak tanpa ada sandaran apapun, kita punya wudu. Tidur kita tegak begini, kedua pantat kita menetap di tanah, kononku dodokeku, tanpa ada sandaran apapun, kita tidur begini, punya wudu, maka tidak batal. Ya, jadi hilang akal sebab tidur adalah tidur yang sampai nyender, ya kan? Sawaun ata'adda bizawalil aqli amla, baik hilangnya akal itu sadar atau tidak. Wa yakunu zawalul aqli binaumin, jadi hilang akal itu dengan sebab tidur, au jununin atau sebab gila, au igma'in atau pingsan, au sukrin atau sebab mabok. An-naum, perbedaan antara junun dengan igma. Kalau junun itu maradun yuzilu syu'uri minal qalbi ma'a baqa'il quwwah. Jadi gila itu adalah penyakit yang dapat menghilangkan rasa dari hatinya, tapi dia masih kuat tubuhnya, itu junun. Jadi kalau orang punya wudu tiba-tiba ngekek dewek, badannya seger kuat, orang gila tuh, dia kayak sadar kemudian gila, batal wudunya. Atau igma, apa igma? Maradun yuzilu syu'ur minal qalbi min futuril a'dha, sakit yang dapat menghilangkan rasa, hilang ingatan, kemudian tubuhnya melemah, itu igma bahasa Arabnya. Jadi batal wudunya. Au sukrin, atau sebab mabok. Mabok itu tidak hilang akal, tidak sadar. Jadi ini yang dapat membatalkan wudu. Syurutun naum alladzi la yanqudul wudu arba'atun, syarat-syarat tidur yang tidak membatalkan wudu itu 4. Pertama, ayyakuna mumakkanan maq'adatahu minal ardi, seseorang duduknya itu kedua pantatnya menetap di tanah. Bi antakuna maq'adatahu, dengan sekira maq'adah ini nih, bokong pantatnya, fathud dubur, lobang pantat itu tertutup kononku, multasiqatan bil ardi, jadi nempel di tanah, bihaitsu la yumkinu khuruju rihin, sekira-kira tidak akan keluar angin. Kan lamun uang turun nyender tidak menetap nih ininya nih, lubang pantatnya. Orang tidur itu sadar atau tidak sadar pasti ngentut, Pak. Angin metu ngablak iku pantatnya kebuka, orang sadar pasti keluar angin. Tapi kalau orang duduk, kenapa kok tidak batal duduk seperti ini? Karena maaf, lubang pantatnya itu tertutup rapat, jadi tidak memungkinkan keluarnya angin. Makanya tidak batal kalau tidur, duduk tetap, tidak ada senderan ya, duduk makanya nanti. Umpama lagi sholat Jumat, khotibnya panjang, kepegelan, tidur tidak kerasa menggenen. Tidurnya tidak pakai sandaran apapun, menggenen tegak. Melek bangun, tidak batal wudunya, lanjutkan sholat, tidak batal wudunya.
Yang kedua, ayyakuna mu'tadilal khilqah, dia adalah orang yang postur tubuhnya sedang. Ini berlaku lewat postur tubuh juga. Laisa mufriton fil badanah, dia bukan orang yang terlalu gemuk, jadi badannya sedang biasa. Wala fin nuhul, dan tidak pula terlalu kurus, jadi badannya sedang kayak kita ini. Jadi kalau kita punya wudu, duduk tidur tidak batal. Yang ketiga, ayastayqidhu 'alal halatil lati nama 'alaiha, dia bangun dalam posisi saat dia tidur. Begini, orang tidur itu kan tidak sadar sama sekali, jadi tidur seperti ini. Ketika bangun, melek matanya, dia posisinya masih tetap pada posisi waktu dia tidur, jadi mengkenen. Posisi tidur begini, bangun juga begini, maka tidak batal. Tapi pas dia tidur begini, tidak sadar ngeguling, pas tangi udah posisi ngeguling mengkenen, tangi, maka batal wudunya. Yang tidak batal itu waktu tidur begini, kemudian deket tangi, pas tangi melek masih mengkenen, iku ora batal ya. Tapi lamun wis ngejomplang regel lembene tangi ku batal. Yang keempat, alla yukhbirahu adlun. Menurut Imam Ibnu Hajar, tidak ada yang memberitahu bi khuruji rihin minhu athna'a naumihi. Jadi ketika kita tidur itu tidak ada orang yang adil itu orang terpercaya yang memberitahu kalau di pas kita tidur itu kita kentut. Jadi begini Pak, umpama kita tidur sudah duduk seperti ini nih, ada teman di samping kita, pas kita tidur duduk. Ketika kita bangun, teman kita ini orang jujur, nggak pernah bohong, ngasih tahu ke kita, mau sirah pas turun ngentut, maka kita wajib percaya sekalipun kita tidurnya sudah begini. Kalau ada yang ngasih tahu bahwa kita tidurnya kentut, sekalipun tidurnya duduk seperti ini, maka wajib kita percaya. Wudhu maning lamun ada sing weruh ya. Tapi kalau tidak ada yang memberitahu, kita yakin kita tidur seperti ini, pas bangun posisi masih seperti ini, maka tidak batal wudhunya. Tuh. Yang ketiga, an-naqidhu tsalis, pembatalan yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini, bertemunya kulit laki-laki dan perempuan. Ini yang membatalkan wudu. Yang ketiga, bertemu kulit laki-laki dan perempuan kabiraini, yang sudah dewasa, kedua-duanya sudah dewasa. Ajnabiyaini, kemudian ajnabi itu bukan mahram, tidak ada ikatan mahram. Min ghairi hailin, kemudian bersentuhannya itu tanpa ada penghalang, langsung kulit ketemu kulit. Kalau ada penghalang, ini kulit perempuan, ini kulit laki-laki, ada penghalang begini, bersentuhannya tidak batal. Yang batal itu kalau tidak ada penghalang, langsung kulit ketemu kulit, ini yang batal ya. Syurutu naqdil wudu bil tiqai khamsatun. Jadi syarat-syarat pembatalan wudu dengan iltiqa, bersentuhan, itu 5. Pertama, ayyakuna bil basyarati, bersentuhannya ini kulit dengan kulit. Kharaja bihi, maka di sini dikecualikan asinnu, gigi. Orang sengaja karena lagi keramaian kita punya wudu, sentuhan untuk orang untuk gigi laki-laki, untuk lanang, orang untuk wadon, tabrakan cetrok be untuk orang untuk orang batal. Jadi gigi dengan gigi, ini gigi kita sama gigi perempuan, orang sengaja sentuhan, pas gigi orang gigi cetrok be orang batal. Yang kedua, wadzufur, kuku. Nih, kuku ini kuku perempuan ajnabi orang lain, ini kuku laki-laki, kita punya wudu, sentuhan, tek, kuku dengan kuku, ini tidak batal ya. Kuku dengan kuku tidak batal. Wasya'ri, kemudian rambut tidak membatalkan ya. Jadi rambut tidak membatalkan. Jadi yang batal itu ketika kulit ketemu kulit ya. Kalau kita nyentuh gigi perempuan tidak batal, nyentuh kukunya tidak batal, nyentuh rambutnya tidak batal. Yang batal itu ketika nyentuh kulit ya. Istri kita nih, cekel untune kita lagi dia wudu, ora batal. Ngapa nih Kang nyekel? Pengen ngejajal gitu, ngejajal keyakinan kita ki. Nyekel kukune ora batal, nyekel rambute dibelai lagi dia wudu, ora batal. Kecuali ketika sudah kulit ketemu kulit yang batal. Yang kedua, ikhtilaful jinsi,
berbeda jenis, jadi lawan jenis. Fala naqdha bainal mar'ataini warrajulaini, jadi tidak batal perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Wa kadzalika al-khuntha lisyakki, begitu pula al-khuntha. Khuntha ini siapa sih? Khuntha ini seseorang yang maaf-maaf punya kelamin dua. Jadi kelaminnya ana loro, siji nek lanang, siji nek wadon. Ya. Jadi umpama ada nih orang khuntha punya kelamin dua, kita sentuhan dengan dia, kita ragu-ragu deh kiki lanang tawadon, sentuhan, maka tidak batal. Kenapa? Lisyakki, karena ada keraguan di situ dia ini laki-laki atau perempuan. Tapi beda Pak ya, kalau bencong malanang, lanang jadi wadon. Yang ketiga, ayyakuna kabiraini, syarat yang ketiga yang bisa membatalkan iltiqa, pertemuan kulit dengan kulit itu kedua-duanya mesti sudah dewasa. Apa dewasa? Balagha hadda syahwa urfan, sudah sampai pada batasan syahwat. Jadi dia sudah punya batasan dewasa, syahwat, punya syahwat menurut secara adat. Bihaitsu law ra'ahuma sahibut tab'is salim lashtiha huma lizawaj, kalau orang yang punya watak yang sehat melihat orang ini, maka ada keinginan untuk menikahinya. Jadi sudah ada syahwatnya. Wa illam yakuna balighaini, sekalipun kedua-duanya itu belum balik. Jadi ada orang yang belum balik tapi sudah punya syahwat, maka ini bisa batal. Ya, kabiraini ini maknanya bukan cuma balik, tapi orang yang sudah ada syahwatnya. Bagaimana batasan syahwat? Orang itu kalau melihat orang lain ada keinginan untuk menikahinya, jadi wis ana rasa demen, nah itu udah masuk syahwat. Kalau kita bersentuhan dengan anak kecil perempuan orang lain, sekalipun dia belum balik tapi sudah ada syahwatnya nih, maka sentuhan dengan dia batal sentuhan dengan dia. Yang keempat, ayyakuna ajnabiyaini, kemudian syarat yang keempat, kedua-duanya itu ajnabi, laisa bainahuma mahramiyatun, kedua-duanya bukan mahram. Mahram itu siapa? Mahram itu man haruma nikahuha, seseorang yang haram untuk dinikahi, itu mahram ya. Siapa mahram? Nih penjelasan mahram. Wa adadul maharim tsamaniyata asyar, jadi jumlah mahram kita itu seluruhnya ada 18. Sab'atun minan nasab, 7 dari segi nasab. Nasab itu dari segi keturunan. Pertama, wahia al-um, ibu. Jadi emak kita sampai ning duhur itu mahram kita. Kalau kita punya wudu, tidak batal bersentuhan dengan mereka. Yang ketiga, wal bintu, anak perempuan kita. Anak perempuan kita itu mahram kita. Yang ketiga, wal ukhtu, saudara perempuan kita. Kita punya teteh wadon, punya adek wadon, punya wudu, sentuhan tidak batal. Kemudian wal ammatu, ammah ini kalau dalam bahasa Arab itu, kalau bahasa kita kan bibi ya bibi, pengen dari jalur bapak atau jalur ibu, bibi tetap. Tapi bahasa Arab beda. Ammah itu bibi atau ndek perempuan dari segi ayah. Bapak kita dua adik wadon, bapak kita dua teteh wadon, ya kan? Bibi kan kalau dalam bahasa kita bibi. Kalau bersentuhan dengan mereka tidak batal karena mahram kita. Kemudian wal kholah. Nah, kalau kholah ini bibi dari segi ibu. Mak kita dua adik wadon atau dua teteh wadon, ini bibi kita kan ndek wadon. Sentuhan dengan mereka tidak batal karena mahram kita. Kemudian wabintul akhi, anak perempuan dari saudara laki-laki kita. Saya punya adik, gampangnya si Ican nikah, dua anak wadon, sentuhan kora anaknya, berarti siapa? Ponakan. Ya, ponakan perempuan kita tidak batal bersentuhan dengan dia. Ya, bintul akhi. Kemudian wabintul ukhti, anak perempuan dari saudara perempuan. Saya punya teteh itu punya anak perempuan, ponakan masih jatuh, sentuhan dengan mereka tidak batal karena mahram.
Jadi wa mithluha sab'atu minar radha wa arba'atun minal musahharah. Kemudian 4 dari segi musahharah. Musahharah itu dari segi pernikahan, perkawinan. Pertama, ummuz zaujah. Ibunya istri. Siapa ibunya istri? Mertua. Ummuz zaujah bahasa Arab ya. Ibunya istri. Lamun ibune anak-anak rabi. Ummuz zaujah itu ibunya istri kita, berarti mertua. Jadi mertua kita tuh ya, itu mahram kita. Tapi adiknya mertua, kakaknya mertua bukan mahram. Ini awas nih, jangan salah paham. Ini kadang adiknya mertua sentuhan orang batal. Yang tidak batal itu mertua kita. Sing wadon, sing orang batal, sentuhan dengan mereka tidak batal karena mahram. Sekalipun maaf si anaknya sudah bercerai, mertua tetap mertua, sekalipun dia ada wudu tetap tidak batal wudunya ya. Oh bekase mertua, jadi tidak batal bersentuhan. Yang kedua, bintu zaujah, anak perempuannya istri, ini tidak batal. Umpama begini ya, anak perempuan istri anak kita kan. Atau seperti ini, si istri punya anak, ini menikah dengan janda yang punya anak perempuan. Nah kalau si istrinya ini sudah kita gauli, maka si anak haram dinikahi ya. Itu juga bintu zaujah. Wa zaujatul ab, kemudian istri bapak. Siapa istri bapak? Nah di sini disebutkan zaujatul ab. Kenapa? Kan di atas udah ibu. Kenapa di sini disebutkan lagi zaujatul ab? Kalau bapaknya punya istri 4 ya. Bapaknya duit rabi papat, ki kabe rabi bapak iki mahram masuke, haram dinikahi ya. Sekalipun sudah dicerai oleh bapak kita, tetap tidak boleh menikahi. Kemudian zaujatul ibni, istri anak. Istri anak laki-laki kita. Kita punya anak laki-laki, punya istri, berarti siapa? Menantu. Ya, sebalik kayak sama menantu tidak batal. Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti." Surah An-Nisa ayat 23. Nah, sekarang fazaujatu, bagaimana hukumnya istri? Ini istri kita. Bagaimana hukumnya kalau kita bersentuhan itu batal atau tidak? Falam suhuma naqidun wilil wudu alal mu'tamad. Nah, menurut pendapat yang kuat, bersentuhan antara suami istri itu batal. Ini pendapat madhab kita Imam Syafi'i. Wa indal Malik, menurut Imam Malik, la naqdo illa ma'asyahwa. Ini Imam Malik berpendapat tidak batal suami istri bersentuhan kalau tidak pakai syahwat. Jadi sentuhan baik, sentuhan mungkin lanang rabi, orang batal. Ini menurut Imam Malik ya. Tapi nggak bisa dipakai di kita karena kita madhabnya Imam Syafi'i. Nggak bisa kita talfek, comot madhab. Masalah wudhu nyekel Imam Malik, masalah sholat Imam Syafi'i, nggak bisa talfek itu namanya. Yang boleh itu taklid. Taklid itu bagaimana? Berpegangan kalau kita lagi pergi ke Mekah, keadaan darurat, kan nggak mungkin tuh laki perempuan tawaf barengan, campur aduk, laki perempuan pakai pakaian ihram semuanya doang, mesti punya wudhu tawaf, nggak boleh tidak punya wudhu. Jadi satu tuh laki perempuan, sentuhan pastikan dempet-dempetan, tidak batal wudhunya. Nah kalau batal repot, nempel, ulang wudhu maning, tawafnya 7 kali, batal diulang orang selesai. Nah maka di situ kita boleh taklid kepada siapa? Di sini Imam Abi Hanifah la naqdo mutlaqan walau bisyahwatin. Jadi Imam Malik berpendapat tidak batal istri dengan kalau tidak pakai syahwat. Imam Abu Hanifah mutlak tidak batal suami istri bersentuhan sekalipun pakai syahwat. Itu Imam Abi Hanifah. Tapi tidak bisa dipakai karena kita madhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa suami istri itu hukumnya batal bersentuhan. Kemudian syarat yang kelima, ayyakuna bi ghairi hailin. Bersentuhannya itu tanpa penghalang. Fala naqdo idza kana bainahuma hailun walau raqiqan.
maka tidak batal ketika antara laki-laki dan perempuan itu bersentuhan tapi ada penghalang. Ada penghalang seperti baju, walau raqiqon, sekalipun penghalang itu sangat tipis. Yang penting ada penghalang, sekalipun tipis seperti baju tipis, sentuhan tapi masih terhalang dengan baju, maka tidak batal. Yang batal itu bersentuhannya tidak pakai penghalang. Masailu fil iltiqa, permasalahan tentang bersentuhan. Pertama, lamsul udwi al-mubani al-munfasili, menyentuh anggota yang terpisah dari badan. Jadi bagaimana hukumnya kita menyentuh anggota yang terpisah dari badan, anggota perempuan? Idza kana al-munfasilu fawqa nisfil jasad, kalau yang terpisah itu di atas separuh jasad, fawqa surrah, dari atas pusar, kayadin, seperti tangan. Umpama begini, ketika naudzubillahi min dzalik, naudzubillah, kalau kita melihat orang kecelakaan, perempuan umpama tangannya putus tangannya, tangan perempuan nggak kita kenal, kita lagi punya wudu, kita pegang tangannya, batal wudunya sekalipun sudah lepas dari jasad dia, ya. Megang tangan yang terputus hukumnya batal. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Tapi menurut Imam Romli batal kalau memang masih ada nama tangan itu. Kita ngelihat tangan putus nih, kita tahu tangan ini tangan perempuan atau tangan laki-laki. Kalau memang tangan perempuan baru batal. Tapi menurut Ibnu Hajar mah, kalau kita nemu tangan putus, kita tidak tahu ini tangan laki-laki atau tangan perempuan, kita pegang, batal kata Ibnu Hajar. Maka kalau kita punya wudu, menyentuh tangan yang terputus dari jasad, tangan wong putus dicekel, itu bisa membatalkan wudu. Yang kedua, idza akhbarahu ahadun binaqdi wudu'ihi, ketika ada yang memberitahu seseorang tentang batal wudunya, fayantaqidu idza kana ma'suman indar ramli. Nah begini, kalau ada yang memberitahu kita bahwa wudu kita itu batal, maka kita mesti percaya batal wudunya. Kalau yang memberitahu ini adalah orang yang terpercaya, tidak pernah bohong. Jadi ada kawan kita ngasih tahu, wudu lu batal, wudu sirah batal. Nah sebabnya kita tahu, ada penyebabnya, seperti kita lupa karena sudah bersentuhan atau yang lainnya, kita wajib percaya. Tapi kalau kita yakin tidak ada penyebabnya, tidak wajib. An-naqidhur rabi, yang terakhir, pembatalan yang terakhir, masu qubulil adami aw halaqati duburihi bi batnir rohati aw butunil asabi'. Jadi yang membatalkan wudu adalah masu qubulil adami, menyentuh kemaluan adami, manusia, menyentuh kemaluan manusia, baik kemaluan dewek atau kemaluan wong lain sing dicekel karo deke lagi duwe wudu, nyekel kemaluan dewek atau nyekel kemaluan wong lain. Au halaqati duburihi, atau menyentuh lingkaran duburnya, tempat keluarnya kotoran belakang. Bi batnir roha, jadi menyentuhnya ini dengan batnir roha. Batnir roha ini nih, telapak tangan. Au butunil asabi', atau dalaman jari-jari, jari di dalamannya, butun asabi'. Wa huna yanqudu wudu'ul mas dunal mamsus. Jadi yang batal ini adalah wudu orang yang menyentuh, bukan yang disentuh. Ya. Jadi menyentuhnya juga tanpa ada penghalang. Genen. Yang batal itu yang menyentuh, bukan yang disentuh. Kang Nurmin lagi duwe wudu, nyentuh kemaluannya tanpa ada penghalang dengan batnir roha, dengan telapak tangan disentuh, batal. Atau nyentuh ndek bature, disentuh kemaluannya tanpa ada penghalang, nganggur tangannya disentuh kemaluannya kok. Sing batal siapa? Kang Nurmin doang, bature ora sing disentuh. Jadi yang batal itu yang menyentuh, bukan yang disentuh. Jadi sing disentuh mau ora batal, tetap masih ana wudune. Sing batal iku sing nyentuh. Al-qubul, kemudian kubul. Apa kubul? Wal adul munfasil min kubulin aw duburin yanqudu bimasihi in baqiya ismuhu. Anggota yang terpisah dari kubul atau dubur, umpama di jalan kita nemu kemaluan laki-laki terputus,
dek wong putus manuke ningdalan kita ngedeleng dicekel kita lagi dua wudu, maka yang kudu bimasihi batal kalau kita memegang jika memang in baqiya ismuhu masih terlihat bahwa itu bentuknya bentuk manuk wong lanang. Jadi manuk wong lanang ngedeleng ningdalan dicekel kalau kita lagi dua wudu batal, celakaan mau putus sih kune cekel kalau kita batal. Primen lamun kontol sapi ora batal, lagi di wudu pengen kurban dicekel kontol sapi ora batal. Jadi yang batal ini punya manusia, punya hewan tidak batal ya. Halaqatud dubur, kemudian lingkaran dubur. Mana lingkaran dubur? Multaqal manfadhi alladhi yakhruju minhul kharij dunas safhah, yaitu tempat bertemunya lobang yang keluar kotoran. Keriput 35 iku tempat metune kotoran, itu yang membatalkan kalau kita sentuh. Bukan sofha itu bukan dua pantat ini, bukan, tapi lobangnya itu yang kita pegang lagi dia wudu boleh. Nah boleh sing dicekel itu sing batal. Nah batnur roha au butunul asabi, batnur roha telapak tangan dan telapak jari-jari itu huwal juz'u alladhi yastatiru inda wab'i ihdar rohataini alal ukhra ma'a tahammulin yasirin, yaitu bagian yang tertutup ketika seseorang menaruh sebagian tangan kepada sebagiannya serta agar ditekan sedikit. Oke. Ya. Batasan yang membatalkan wudu menyentuh kelamin, kemaluan atau dubur, yang membatalkan itu disentuhnya dengan batnur roha itu nih begini. Kalau tangan kita seperti ini tertutup. Ini yang membatalkan. Kalau tangan kita dikene nih, sing nempel telapak tangan yang nempel ini yang batal. Kalau kita menyentuh kemaluan kita dengan yang menempel ini, telapak tangan, di batasan telapak tangan, ini batal. Jadi kalau menyentuhnya dengan atasnya atau dengan sampingnya, ini tidak batal. Yang batal itu kalau dengan dalamannya telapaknya, kising batal ya. Jadi kalau dengan samping, dengan atasnya, ini tidak batal wudu kita. Ya. Ketowele, anak penghalang ora? Batal. Karena di toilet karo iki sing ora batal iku lamun ke toilet karo iki. Lamun go butuh asobi tetap batal. Kubul fil mar'ati multaqal syufratiha. Kemudian kubul itu adalah adzakar dunal khisyataini wa sya'ril anah. Jadi maaf yang batal dari laki-laki kubul zakar itu kemaluan laki-laki itu zakarnya yang dipegang itu yang batal. Pengen batangnya, pengen helmnya sih dicekel batal, nyekelnya koreki ya mau ndak paham Pak udah jorok fikih memang mesti gamblang dijelaskan. Lamun ora gamblang dijelaskan ora paham. Iki kemaluan ya, kemaluan disentuhnya pakai ini nih tuh telapak tangan. Kalau kesentuh dengan ini tidak batal. Jadi yang disentuh itu nan butun asobi, nah yang batal ya. Yang batal itu cuma zakar, cuma kemaluan. Bagaimana kalau bijine ndoge iku ora batal ya. Jadi telurnya, bijinya, 2 biji iku ora batal lamun dicekel ya. Wa sya'ril anah, kemudian bulunya tidak batal. Masih jelas. Jadi bulu kemaluannya tidak batal ya. Jadi yang batal bagi laki-laki itu ya zakarnya aja kemaluannya ya. Paham Pak ya? Jadi sedikit lagi nih. Al-farqu bainal massi wal lamsi, perbedaan antara massi itu menyentuh. Menyentuh, kalau lamsi itu bersentuhan. Pertama, yantaqidu wudul mas dunal mamsus. Kalau menyentuh, memegang, mas itu memegang, itu batal yang memegangnya, tapi yang dipegang tidak batal. Tapi kalau bersentuhan,
itu yang menyentuh batal, yang disentuh batal. Laki-laki dengan perempuan bersentuhan batal dua-duanya. Kita lagi menang umpama wong wadon tiba-tiba disentuh karo wong wadon, ora batal lah kita mau kita sih disentuh, tetap batal. Ya, laki perempuan disentuh batal. Tapi kalau memegang tadi, kemaluan tadi, itu yang menyentuh doang yang batal, yang disentuh tidak batal. Itu perbedaan antara mas dengan lamsi. Kemudian khosun bi batni roha wa butul asabi. Kalau mas ini memegang ini khusus dengan daleman telapak tangan yang batal. Tapi kalau lamsi bersentuhan yantaqidu bilamsi jami'il basyarati, batal dengan cara menyentuh seluruh kulit. Jadi seluruh kulit bersentuhan itu yang batal. La yushtaratu ikhtilaful jinsi. Kalau mas tadi memegang atau menyentuh kemaluan tadi tidak disyaratkan berbeda lawan jenis. Baik sama-sama satu jenis, punya laki-laki dicekel karo wong lanang kemaluannya tetap batal. Kemaluan perempuan, kubul dubur kita pegang punya wudhu, batal, tidak ada perbedaan. Tapi kalau tadi masalah lamsi, sentuhan antara laki dan perempuan, adanya syarat perbedaan lawan jenis. La yushtaratu bulughu haddis syahwah. Jadi kalau masalah menyentuh kemaluan tadi tidak disyaratkan seseorang itu mesti mencapai batasan syahwat. Jadi awas perhatikan kita ya. Kalau bapak punya anak laki-laki, sekalipun anak laki-laki itu belum balik, kita punya wudhu, kita sentuh kemaluannya, dipegang, kok itu batal wudhu kita. Ya, anak kecil, anak kita, kok dicekel kemaluannya, batal. Tapi kalau lamsu tadi, bersentuhan tadi, syaratnya mesti sudah sampai batasan dewasa. La yushtaratu adamul mahramiyah, tidak disyaratkan adanya mahram. Jadi itu perbedaan antara massu wal lamsi. Babul istinja'i wallahu a'lam bissawab. Silahkan kalau ada yang pengen bertanya.